Simpan jarum di dalam peti, jika terinjak kaki akan terluka. Bapak, Ibu, dan Dewan Guru yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan 1-2 kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur, alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan penuh berkah ini. Seandainya saja lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karenanya, tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya anak-anakku, generasi khair ummah, ayah bunda, ustadz ustazah, serta pemirsa channel YouTube Khairul Ummah Serpong yang dirahmati Allah? Menjadi salah satu bulan yang mulia bagi umat Islam, Ramadan juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Di bulan suci ini, umat Islam berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala berlipat ganda. Secara bahasa, puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-shaum, yang maknanya adalah menahan. Adapun secara istilah, puasa adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Melansir dalam buku Memataskan Diri Menyambut Ramadan oleh Abu Maryam Kausar Amru, hukum puasa Ramadan adalah wajib fardu ain bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat diwajibkannya puasa Ramadan baginya. Puasa pada bulan Ramadan memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan dengan ibadah lain. Kenapa demikian? Karena puasa adalah amalan istimewa yang ganjaran pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah agar umat Islam menjalankan puasa sebulan penuh dalam bulan Ramadan tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayah, bunda, ustadz, ustazah, serta anak-anakku yang diberkahi oleh Allah, setiap ibadah yang dilakukan pasti memiliki keutamaan. Mengutip dari buku Bekal Ramadan oleh Ahmad Zarkasi LC, berikut keutamaan bulan Ramadan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bau mulutnya disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bau mulut orang yang berpuasa menahan lapar dan haus tentu akan menyebabkan bau mulut. Akan tetapi bau mulut ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah keutamaan. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, doanya mustajab. Doa seorang yang berpuasa adalah doa orang yang mustajab. Waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah ketika kita dalam keadaan berpuasa. Mulai dari semenjak terbit fajar hingga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa,
hingga matahari terbenam, kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Karena doa yang kita panjatkan selama berpuasa, insya Allah menjadi doa yang sangat mustajab. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan, 3 orang yang tidak akan ditolak doanya: imam yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan orang yang dizalimi. Doanya diangkat ke awan, dibukakan baginya pintu langit, dan Tuhan Azza wa Jalla berfirman, demi kemuliaanku saya pasti menolong engkau setelah ini. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga adalah sebagai tameng dari setan. Ketika datang bulan Ramadan, tentu kita akan merasa tidak kuasa dan tidak leluasa dalam melakukan maksiat. Setan juga tidak gampang menggoda orang yang sedang berpuasa untuk melakukan dosa karena dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang keempat adalah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sebuah hadis yang sahih menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam kondisi keimanan mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni oleh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kelima adalah menjadi orang yang bertakwa. Ada banyak jalan untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan tersebut yaitu dengan cara menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan yang keenam adalah mendapatkan surga Ar-Rayyan. Salah satu keutamaan paling sempurna yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa adalah masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Apa itu pintu Ar-Rayyan? Pintu Ar-Rayyan adalah secara khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menjalankan ibadah puasa. Pintu ini tidak akan dilalui oleh siapapun kecuali orang yang berpuasa saja. Hal ini berdasarkan sebuah hadis sahih yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa. Yang lainnya tidak masuk melalui pintu tersebut. Dan diserukan saat itu, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka yang berpuasa bangun berdiri untuk memasukinya, sedangkan yang lain tidak. Bila mana mereka telah masuk, maka pintu itu akan tertutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, pahala yang diberikan tanpa hitung-hitungan ialah pahala puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal sehingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makan karenaku. Hadis riwayat Muslim. Ayah, bunda, ustadz, ustazah, anak-anakku yang dirahmati Allah. Di akhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang Ramadan ini adalah bukan Ramadan terakhir bagi kita semua, mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.